Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asbahna wa asbahal mulkulillah. Walhamdulillahi la syarika lah, la ilaha illahu wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratul Islam wa kalimatul ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin, amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah, alhamdulillah Allah bangunkan kembali kita pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan amanah hidup di hari ini dapat kita manfaatkan sebaik-baiknya buat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita ucapkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita sudah memasuki kajian baru pada pertemuan yang lalu, yaitu tentang iman kepada malaikat yang merupakan rukun kedua dari rukun iman yang kita ucapkan, yang kita yakini. Hadirin sekalian, kita sudah belajar tentang beberapa hal yang terkait dengan malaikat. Yang pertama kemarin kita belajar tentang dasar kita beriman kepada malaikat. Yang kedua, hikmah tentang keberadaan malaikat. Kemudian kelompok manusia tentang malaikat sebelum Islam. Dan kajian terakhir kita kemarin tentang hakikat malaikat dan sifat-sifatnya yang baru kita pelajari. Ada beberapa yang kita bahas kemarin tentang hakikat malaikat, ini belum selesai. Yang pertama ya, tentang sifat-sifatnya, malaikat diciptakan dari cahaya. Yang pertama yang kita bahas kemarin, malaikat diciptakan dari cahaya. Itu asal ya, penciptaan malaikat. Yang kedua, malaikat itu kadang-kadang bersama kita, dia hadir bersama kita, tetapi kita tidak menyadari keberadaannya. Nah, seperti yang disampaikan oleh Rasul, seperti majelis kayak begini, ya, majelis kayak begini, mudah-mudahan dihadiri oleh malaikat, insyaallah. Majelis ilmu kayak begini, insyaallah dihadiri oleh malaikat. Kemudian yang terakhir kajian kita kemarin adalah malaikat dapat berubah-ubah ya, wujud dan bentuk badannya. Yang pertama yang kita bahas kemarin adalah tentang wujud manusia yang tidak dikenal. Wujud manusia yang tidak dikenal, seperti hadir pada Maryam, lalu Maryam ketakutan, kemudian Jibril mengenalkan dirinya bahwa dia adalah Jibril. Kemudian yang kedua, hadir di majelis Rasulullah SAW pada saat Rasulullah bersama para sahabatnya. Tiba-tiba datang sosok seseorang yang tidak dikenal. Kemudian bertanya tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Itu yang kita bahas. Kemudian kadang-kadang juga hadir dalam bentuk orang yang biasa dikenal oleh sahabat, oleh Rasulullah dan sahabat. Jadi ada seorang namanya sahabat namanya Dihyah Al-Kalbi. Kadang-kadang
Hadir itu menyerupai Dihyah Al-Kalbi. Jadi, nah itu yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Dan sekalian kita lanjutkan kajian kita tentang hakikat malaikat atau sifat-sifat malaikat. Yang keempat dari malaikat diciptakan dari cahaya, malaikat bersama kita, malaikat bisa berubah wujud. Yang keempat, memiliki kemampuan dengan seizinnya untuk melakukan perbuatan yang menyelisihi kebiasaan malaikat. Memiliki kemampuan dengan seizin Allah untuk melakukan perbuatan yang menyalahi kebiasaan malaikat, juga melakukan pekerjaan yang melebihi kemampuannya karena izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini bisa kita lihat dalam beberapa hal, namanya dalam surah Al-Haqqah ayat 15 sampai 17 dalam Al-Quran. Dalam surah Al-Haqqah ayat 15 sampai 17 tentang kemampuan malaikat untuk memikul arasy, kemampuan malaikat untuk memikul arasy. Ini tidak bisa kita bayangkan dengan panca indera, akal pun tidak mampu untuk bisa mengetahui hakikatnya, tetapi iman yang bisa menampungnya. Surah Al-Haqqah ayat 15 sampai 17 Allah berfirman, Fayawma idzi waqa'atil waqi'ah, Fayawma idzi waqa'atil waqi'ah, wa syaqqatis sama'u fahiya yawma idzi wahiyah, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniyah. Pada hari itu terjadilah hari kiamat dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi melemah, jadi lemah. Langit itu semua jadi rontok semua, yang tadinya Allah bangun dengan begitu kuatnya, pada masanya sudah ditentukan itu rontok semua. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu 8 orang malaikat menjunjung arasy Tuhan di atas kepala mereka. Malaikat-malaikat itu menjunjung arasy Tuhanmu. Ada 8 malaikat yang menjunjung arasy Tuhanmu di atas kepala mereka. Nah, ini tentunya kekuatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada malaikat yang sangat luar biasa. Karena kalau kita bayangkan gambaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kursi itu seluas langit dan bumi. Itu kursi, itu seluas langit dan bumi, itu baru kursi. Nah, kursi dibandingkan arasy itu kayak orang ngasih celupan tangan gitu di laut yang luas, samudra yang luas itu, dibandingkan arasy. Ini dijunjung oleh malaikat
8 arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat. Kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Abdiya, dan dalam kitab Mishkatul Masabih sebutkan dari sahabat Jabir bin Abdullah, ya, sebutkan uzina li an uhadditsa an malakin min malaikatillah min hamalatil arsh annama baina syahmati uzunihi ila atiqihi masirata 700 am. Rasul bersabda, ini gambarannya ya tentang malaikat, gimana besarnya malaikat itu yang pemikul arasy ini. Telah diizinkan kepadaku, kata Rasul, telah diizinkan kepadaku untuk cerita tentang malaikat pemikul arasy. Jadi Rasul nggak boleh ngomong, ya, kecuali diizinkan. Kata Rasul, telah diizinkan kepadaku untuk bicara cerita tentang malaikat pembawa arasy. Ma baina syahmati uzunihi ila atiqihi, jarak antara daun telinga, ya, daun telinga tempat anting-anting itu syahmah, bahasa Arab itu syahmah tuh ini syahmah. Jarak antara syahmah dan daun telinga sampai ke pundaknya malaikat pembawa arasy itu jaraknya adalah perjalanan seperti perjalanan 700 tahun. Ya, seperti perjalanan 700 tahun. Itu jarak antara, ya, jarak antara daun telinga sampai ke pundak saja, sampai ke pundak. Perjalanan 700 tahun. Gak kebayang, ya, kalau mau dibayangkan, ya, kalau mau dibayangkan, ya, betapa besarnya malaikat yang ditugaskan untuk memikul arasy itu. Ya. Nah, jadi hal-hal kayak begini saya sampaikan sekali lagi bahwa nggak bisa kita ngade-ngade tuh, nggak bisa, ya, nggak bisa ngade-ngade cerita tentang apa, kecuali Al-Quran datang, hadis ada. Kalau nggak bisa kita ngomong masa kayak begini, karena hadisnya Rasul mengatakan kayak begitu, kita diminta untuk meyakini dan mempercayainya. Kemudian di antara mereka ada yang bertugas meniup sangkakala. Ya. Di antara mereka ada yang bertugas meniup sangkakala hingga mematikan seluruh penghuni langit dan bumi. Kekuatannya itu, ya, tiupan sangkakala, tapi bisa, ya, bisa mematikan seluruh, ya, penduduk yang ada di langit dan, ya, di bumi. Dan ini kan kekuatan yang, ya, luar biasa dari tiupan tersebut, ya, dari tiupan tersebut. Dan kata Rasul, ya, ini udah ngelus-ngelus nih gitu. Ya, petugasnya sudah udah ngelus-ngelus sangkakala, ya, kapan tinggal instruksi aja gitu, ya. Tinggal instruksi kapan mau kapan mau ditiupkan gitu, ya. Kapan mau ditiupkan, siap. Jadi apa namanya, informasi-informasi yang cukup banyak, ya, dari Al-Quran dan hadis tentang hal ini. Dan surah Az-Zumar ayat 68, ya, surah Az-Zumar ayat 68, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma qadarullaha haqqa qadarihi wa nufikha fis-sur fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Wa nufikha fis-sur, ditiuplah sangkakala, ya. Ditiuplah sangkakala.
Fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi, maka matilah ya semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ya. Maka beberapa manusia saja kekuatan suara itu ya bisa meruntuhkan bangunan, ya, paling tidak meretakkan, kemudian ya sudah cukup banyak ya yang membinasakan. Tapi ini satu kali tiupan ini semua manusia saat itu mati semua, yang ada di langit dan makhluk yang ada di bumi juga mati. Jadi makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi semua mati. Kemudian summa nufikha fihi ukhra, kemudian ditiupkan sangkakala kedua, fa idzahum qiyam, ya. Lalu mereka tiba-tiba qiyam, mereka berdiri lagi, ya, yang turun menunggu keputusan masing-masing. Jadi yang paling pertama, yang paling terakhir meninggal, yang terakhir mati adalah yang niup sangkakala, ya. Jadi juga dia sendiri adalah makhluk, ya. Petugas peniup sangkakala adalah makhluk, maka dia pun mengalami kematian. Tapi karena dia bertugas kembali untuk meniup sangkakala kedua, maka dia yang paling pertama akan dibangkitkan juga untuk melaksanakan tugas kembali. Maka yang disebut dengan kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada di muka bumi ini fana, ya, semua akan mati. Ya. Jadi kemudian dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sabda, kaifa an'am. Ini yang saya sampaikan tadi, kaifa an'am wa sahibus sur qadil taqamahu wa asgha sam'ahu wa hana jabhatahu yantazir mata yu'mar bin nafakh. Qalu ya Rasulullah wa ma ta'muruna? Qulu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Rasulullah, kaifa an'am, gimana aku bisa nikmat, bisa menikmati nyaman-nyaman di dunia? Kaifa an'am, bisa bagaimana aku bisa tenang di dunia? Wa sahibus sur qadil taqamahu, si peniup, malaikat yang meniup sangkakala itu telah meletakkan iltaqam gini, masukkan ke mulut tuh, udah sangkakala itu udah dimasukkan ke, ya, dari masukkan dan dikulum di iltaqam ini, dan dikulum dan dimasukkan ke mulut dan jadi sangkakala dimasukkan ke mulut, ya. Kemudian wa asgha sam'ahu, dan sedang menyiapkan telinga nih, sedangkan menyiapkan telinga kapan perintah. Wa asgha sam'ahu wa hana jabhatahu, dan dia telah mengarahkan pandangannya, yantazir mata yu'mar bin nafakh, tinggal menunggu kapan sangkakala segera ditiupkan. Ya, kata Rasul, gimana mau tenang hidup di dunia? Masih tenang-tenang aja berbuat macam-macam yang nggak bener, nggak siap-siap dengan amal, ya. Itu udah siap kapan saja diperintahkan, kata Rasul. Kata Rasul. Lalu sahabat dengar pernyataan Rasul ini, Rasul, maza ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami, kau udah kayak begini nih, apa yang kau perintahkan kepada kami? Qulu, kata Rasulullah, qala qulu, Rasul menyatakan, ucapkanlah hasbunallah wa ni'mal wakil, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Jadi ucapkan itu sebanyak-banyaknya, ya, hasbunallah wa ni'mal wakil.
Kemudian ini masih hanya beberapa saja yang diceritakan di sini, bahwa ada kemampuan yang melebihi dari kemampuan biasa ya, yang diberikan oleh Allah kepada para malaikat. Utusan yang dikirim kepada Nabi Lut itu para malaikat yang diperintahkan untuk membalik bumi sekali jadi, disebabkan kekafiran dan keingkaran kaumnya. Jadi oleh Allah Subhanahu wa taala bumi itu bisa diperintahkan malaikat untuk ya dijungkir balikan ya, atas ke bawah, bawah ke atas, habis semua, habis ya, sekali perintahkan. Jadi bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membinasakan suatu negeri dalam waktu yang sangat singkat itu adalah sangat ya, mudah, sangat mudah. Diutus ya, malaikat yang ditugaskan untuk itu ke sebuah negeri yang memang sudah tidak pantas untuk dibiarkan hidup ya, udah hampir kayak begitu semua sudah gitu. Diingatkan nggak bisa lagi, ya udah habisi ya, dihabisi. Nah sehingga dijungkir balikkan bumi sehingga habis semuanya, mereka ditelan oleh ya, oleh bumi. Nah seperti itu. Hadirin sekalian, itu kemampuan yang luar biasa dari malaikat. Beberapa sifat malaikat yang kita pelajari ini. Yang kelima, sifat malaikat adalah patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi malaikat ini nggak ada diciptakan yang lain-lain. Betul-betul semuanya patuh dengan Allah, taat dengan Allah. Kalau manusia itu dikasih pilihan, faman syaa'a falyu'min, faman syaa'a falyakfur. Siapa mau beriman silakan beriman, mau kafir kafir silakan. Ya, itu manusia. Ya, silakan pilih. Tapi ya masing-masing lah dengan tanggung jawabnya gitu ya. Masing-masing dengan konsekuensinya. Tapi kalau malaikat tidak. Malaikat diciptakan ya sebagai makhluk yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga adalah makhluk yang cepat segera menjalankan apapun yang diperintahkan oleh Allah. Inilah makna dari terpeliharanya malaikat dari berbagai maksiat, karena memang mereka tidak diciptakan untuk itu. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan sifat para malaikat, diantaranya tidak takabur dalam menjalankan ibadah, tidak merasa letih dalam beribadah, dan mereka selalu bertasbih dan memuji Allah tanpa putus. Ya. Surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Surah Al-Anbiya ayat 19 sampai 20. Di situ Allah berfirman, walahu man fis samawati wal ardi wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun sabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Dan walahu man fis samawati wal ard, dan kepunyaannya lah segala yang ada di langit dan di bumi. Wa man indahu la yastakbiruna an ibadati, dan makhluk yang ada di sisinya yaitu para malaikat, la yastakbiruna an ibadati, enggak pernah angkuh sombong untuk beribadah. Tidak pernah angkuh sombong untuk beribadah. Wa la yastahsirun, dan tidak pernah merasa letih. Tidak pernah merasa letih. Sabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, nggak pernah henti-henti. Itu malaikat. Ya, itu malaikat. Jadi
Ini mau banding-bandingkan dengan manusia, ya. Jadi yang pertama sama, lahu mulku lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, lahu ma fis samawati wal ardh, miliknya lah, kepunyaannya segala yang ada di langit dan di bumi. Ya, termasuk kita ini, ya, malaikat juga milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi malaikat ini kata Allah, wa man indahu la yastakbiruna an ibadati, enggak pernah angkuh, sombong, enggan menyembah Allah. Ya, enggak pernah angkuh, sombong untuk menyembah Allah. Ya. Beda dengan makhluk, ya, yang bernama iblis dan turunannya atau pengikutnya, ya. Nah, manusia, ya, secara umum terbagi pada orang-orang yang taat dan orang-orang yang tidak taat. Di antaranya adalah mereka yang tidak mau untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kemudian mereka bertasbih, ya. Mereka bertasbih siang malam, ya. Akan dikatakan di sini yusabbihuna al-laila wan nahar, bukan siang malam, malam siang, ya. Malam dan siang, la yafturun, tidak pernah putus-putusnya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu di antara sifat mereka, makhluk yang memang diciptakan untuk taat dengan perintah Allah Subhanahu wa taala apapun diperintahkan oleh Allah. Kemudian di surah Al-Baqarah ayat 30 yang, ya, cerita tentang ketika Adam mau diciptakan, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini di sini qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Nah, di situ ada penjelasan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya aku akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi, yaitu Adam waktu itu. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah di sana, padahal kami ini senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan menyucikan engkau. Dari sini, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami ini kan sedang bertasbih. Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu dibandingkan, ya, apa-apa yang kalian tidak ketahui. Jadi ada hikmah dari penciptaan manusia yang Allah Subhanahu wa taala akan ciptakan manusia supaya banyak hal yang memang hanya manusia yang bisa untuk melakukannya. Kemudian masih banyak, ya, hal-hal yang terkait dengan sifat malaikat yang taat, kemudian tidak membangkang perintah Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Anbiya ayat 27, Allah berfirman, la yasbiqunahu bil qawli wa hum bi amrihi ya'malun. Mereka, para malaikat itu, tidak mendahuluinya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintahnya. Jadi tidak lancang bahasa kita, ya, tidak lancang untuk mengucapkan apapun, tapi selalu berusaha untuk mendengarkan kemudian dan mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kelima, sifat malaikat tentang ketaatan. Yang keenam, para malaikat senantiasa bertakarrub kepada Allah dan memuliakannya. Ya. Para malaikat selalu bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dan memuliakannya. Ini juga masih tentang sifat malaikat yang
perlu kita ketahui eh, tentang sikap taqarrub yang membuat kita juga bisa melihat bagaimana sifat ini sangat mulia dan dicontoh oleh manusia harusnya. Surah Al-A'raf ayat 206, ayat terakhir dari surah Al-A'raf. Di situ kita diperintahkan untuk bersujud tilawah. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Sesungguhnya malaikat-malaikat yang ada di sisi Tuhanmu itu tidaklah merasa enggan menyembah Allah, dan mereka bertasbih, ya, dan hanya kepadanya lah mereka bersujud. Jadi terus bertakarrub dengan mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud. Kemudian yang ketujuh, para malaikat tidak menikah dan tidak mempunyai keturunan. Ya. Itu sifat dari malaikat. Nanti silakan dibaca di surah Az-Zukhruf, ya, ayat 19. Jadi silakan dibaca lagi surah Az-Zukhruf ayat 19. Malaikat tidak seperti itu diciptakan, bukan untuk itu. Yang kedelapan, malaikat dijadikan Allah sebagai penyampai wahyu kepada para nabi yang berupa syariat atau melakukan peran lain yang diperintahkan. Jadi ada tugas yang paling mulia dari malaikat, yaitu menyampaikan wahyu. Karena dari situlah nanti kebaikan semuanya bersumber, ya, dari wahyu yang disampaikan kepada makhluk, ya. Nah, jadi malaikat penyampai wahyu itu menjadi pemimpinnya para malaikat, yaitu Jibril alaihissalam. Jadi pemimpinnya karena, ya, yang menyampaikan wahyu ini adalah malaikat yang paling mulia karena bertugas dengan tugas yang paling mulia. Di surah Ghafir atau surah Al-Mu'min ayat 1, ya, surah Al-Mu'min ayat 1, dan surah Fatir, bukan surah Mu'min, surah Fatir, surah yang ke-35 ayat 1. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha innallaha ala kulli syai'in qadir. Segala puji bagi Allah pencipta langit dan bumi, menjadikan malaikat-malaikat sebagai rusul, sebagai utusan-utusan untuk mengurus berbagai urusan. Jadi dikasih tugas masing-masing, ya, dikasih tugas masing-masing. Kemudian uli ajnihatin masna wa sulasa wa ruba', mempunyai sayap masing-masing, ada yang 2, 3, 4, ya. Kemudian yazidu fil khalqi ma yasha, Allah menambahkan pada ciptaannya apa yang dikehendakinya, bertambah lebih daripada itu pun bisa. Dan kemarin kita sudah bahas malaikat Jibril rupa aslinya itu berapa? 600 sayap yang bisa menutupi ufuk semuanya, ya, menutupi ufuk semuanya. Kemudian sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian diantaranya para malaikat dapat naik dan turun antara langit dan bumi tanpa terpengaruh oleh daya tarik dan tanpa terhalang oleh apapun. Jadi jarak, kalau kita pikir-pikir, ya, jarak antara bumi ini dengan langit dunia saja udah, ya, susah ditembus, ya, jaraknya. Dan malaikat itu setiap hari kerjaannya turun naik, ya, turun naik. Ada malaikat yang
ditugaskan sip-sipan oleh Allah. Malaikat malam, malaikat siang. Ya. Dan ketemunya di waktu asar. Ya. Ketemunya di waktu subuh dan di waktu asar. Ya. Jadi yang mau tugas malam ya udah datang pada waktu asar, yang mau melaporkan kegiatan pagi itu ya, mau berangkat melaporkan kegiatan pagi. Jaraknya itu ya antara bumi ini ke menghadap Allah Subhanahu wa taala, turun naik kayak begitu. Tapi ada isyarat, memang ada jalan pintas. Ya, itu yang disebut dengan al-ma'arij. Ya. Disebut dengan al-ma'arij. Itu surah al-ma'arij itu jalan pintas yang membuat jarak yang sangat jauh itu menjadi pendek. Ya, jarak yang jauh itu ada jalan yang rahasia yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk mereka. Ya. Nah, jadi itu dalam surah al-ma'arij itu, surah yang ke ayat yang keempat dari surah Al-Ma'arij. Ya. Dalam surah Al-Ma'arij ayat keempat, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang rahasia itu. Ya. Tentang rahasia adanya jalan yang Allah sediakan untuk menempuh jalan itu. Salasa'ilun bi'adzabi waqi' lil kafirina laysa lahu dafi' minallahi dzil ma'arij. Minallahi dzil ma'arij. Ya'rujul malaikatu warruh. Ya, ya'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Ada yang bertanya tentang azab yang akan terjadi pada hari kiamat. Yaitu orang kafir, kata Allah, nggak bisa nolak kiamat pasti akan terjadi. Nah, kemudian disebutkan di sini minallahi dzil ma'arij. Yang akan mendatangkan hari kiamat itu adalah Allah yang memiliki ma'arij. Ya, yang akan mendatangkan Allah yang memiliki ma'arij. Nah, makanya katakan mi'raj, tempat naik itu ma'arij itu. Ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana. Malaikat begitu juga ruh yaitu Jibril naik menghadap Tuhannya itu dalam sehari yang kadarnya 50.000 tahun. Ya, yang kadarnya untuk hitungan kita itu 50.000 tahun. Itu tiap hari. Ya, tiap hari. Kalau bumi ujung ke ujung berapa tahun perjalanan? Nggak sampai tahunan kan, hari itu cukup. Ya, hari cukup. Dari Indonesia di ujung paling timur ke ujung paling barat umpamanya, ya, paling kutub nanti sana juga umpamanya, paling nggak sampai 2 hari selesai itu pakai pesawat. Ya. Dengan kecepatan yang juga masih bisa dihitung. Bumi nggak ini jarak panjangnya itu nggak sangat sedikit, sangat singkat ya, sangat singkat. Pokoknya perjalanan umpamanya ke Indonesia, dari Indonesia ke Amerika katakan, ya paling panjang sekitar 20 jam kan, ya, sekitar 20 jam lah perjalanan itu. Udah sampai ke sana sedikit, ya, sampai ke Kanada, daerah sudah mulai dekat-dekat dengan kutub sudah, ya, dekat-dekat dengan kutub, udah ke arah sana. Ya, jadi tapi ini perjalanan ini 50 tahun bolak-balik setiap hari. Ya, bolak-balik setiap hari. Nah, ini kekuatan dan rada rahasia yang Allah Subhanahu wa taala beri. Kemudian
berikutnya para malaikat sangat takut kepada Allah sekalipun mereka tidak melakukan maksiat. Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 13 ya. Ayat 13 tentang mereka sangat takut dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak seperti manusia yang kecil dan tidak punya kekuatan ini kadang-kadang begaya, bahasa seperti anaknya. Begaya. Gitu ya. Begitu bukan berani sebenarnya, tapi nekat. Kan beda antara berani dengan nekat ya. Kalau berani itu kan nekat juga tapi pakai perhitungan gitu. Nekat pakai perhitungan itu namanya berani. Tapi kalau nekat itu berani tanpa perhitungan. Nah itu ya, itu nekat itu. Iya. Nah ini kalau malaikat ini luar biasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Sebutkan dalam surah Ar-Ra'd ayat 13, wa yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi wa yursilus sawa'iqa fayusibu biha may yasha'u wa hum yujadiluna fillahi wa huwa syadidul mihal. Buruh itu bertasbih kepada memuji Allah. Jadi suara buruh itu sebenarnya tasbihnya buruh memuji Allah. Kemudian begitu juga dengan malaikat ya, yang memuji Allah karena takutnya kepadanya ya, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memuji Allah Subhanahu wa taala sehingga akan mendatangkan kebaikan selalu untuk makhluk yang memujinya. Kan gitu tujuan kita memuji kan? Tujuan kita memuji itu apa? Supaya ya kita aman gitu ya. Supaya kita aman memuji itu. Tapi kalau yang dipuji nggak pantas dipuji kan itu nyari muka namanya kan ya. Kalau manusia tuh dipuji untuk nyari aman gitu supaya dia suka dengan kita. Tapi kalau Allah dipuji dialah yang pantas untuk dipuji, nggak ada celah dia. Kekurangannya maka harus dipuji, harus dipuji. Nah aman kita ya, aman karena memuji Allah itu tasbih, tahmid itu nyari aman memang. Dan memang nyari aman tempat yang bisa mengamankan ya. Bukan pura-pura, bukan, memang dia pantas untuk dipuji gitu. Nah ini muji yang nggak pantas dipuji gitu ya, nggak pantas dipuji. Ya, Allah yang harus dipuji malah nggak dipuji. Itu manusia tuh, ya sifat manusia kayak begitu kadang-kadang. Nah jadi mereka saking takutnya selalu memuji Allah Subhanahu wa taala, bertasbih, bertahmid. Kemudian selanjutnya yang ke-11, para malaikat diciptakan sebelum penciptaan manusia. Jadi sebelum diciptakan manusia mereka sudah ada. Itu jelas ya, kisah Adam alaihissalam itu menceritakan hal itu. Dan yang terakhir, para malaikat memiliki sayap, ada yang 2, 3, ada yang 4, ada pula lebih daripada itu, seperti yang difirmankan dalam surah Fatir. Kemudian di samping itu dalam hadis sahih disebutkan Aisyah bahwa Rasulullah pernah melihat sosok malaikat Jibril 2 kali yang asli. Dan ketika itu Jibril tampak dengan 600 sayap dengan menutupi ufuk angkasa. Pertama ketika Isra dan Mi'raj hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Yang kedua di lembah kota Mekah yaitu di Ajiyat. Ya, itu pernah melihat Jibril dalam bentuk aslinya. Dan sekalian sampai di situ atau terakhir masih ada satu lagi ya, tentang jumlah malaikat. Jumlah malaikat. Tidak ada yang pasti, nggak ada, Allah nggak ngasih tahu kita jumlah malaikat berapa. Jadi yang kalau ditanya waktu SD kan berapa jumlah malaikat 10, bukan. Itu bukan jumlah malaikat yang apa namanya, jumlah malaikat semuanya bukan ya. Kita kalau waktu SD kan dia disuruh ngapal berapa jumlah malaikat 10 katanya. Hanya 10. Kalau jumlah malaikat itu banyak sekali ya. Jumlah malaikat itu banyak sekali. Kita bisa lihat surah Al-Mudaththir ayat 31 ya. Surah Al-Mudaththir ayat 31.
Di surah Al-Mudaththir itu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang jumlah malaikat, ya, tentang jumlah malaikat. 31 agak panjang ayatnya, tetapi di sebagian tentang malaikat itu sendiri adalah wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Artinya wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu. Bagian potongan dari ayat itu. Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia. Ya, tidak ada yang mengetahui tentang berapa jumlah tentara Tuhanmu yaitu malaikat kecuali Dia. Kemudian diriwayatkan oleh sebuah hadis ya dari Rasulullah SAW menjelaskan tentang jumlah malaikat. Attatis sama'u wa huqqalaha an ta'itta ma fiha mawdi'u qadamin illa wa fihi malakun sajidun raki'u raki'. Bisinglah suasana di langit, dan memang sudah semestinya demikian. Malaikat tuh kayak suara di kayak suara tasbih di langit itu. Tidak ada tempat pijakan telapak kaki di langit sana kecuali terdapat padanya malaikat bersujud atau sedang ruku. Kira-kira berapa jumlah malaikat? Ya. Jadi langit itu, seluas langit itu tidak ada tempat untuk berpijak, ya, kecuali di situ ada satu malaikat yang sujud atau sedang ruku. Kira-kira berapa jumlah malaikat? Ya. Jadi kalau kita ini berapa kali berapa gitu ya? Ini panjangnya berapa nih? Ya, bisa kita ukur kan? Panjangnya berapa? Namanya mujahidin. Ya. Itu satu saf itu sekitar sekitar 125 katakan, 125 orang. Nah, katakan begitu. Satu saf itu dengan ukuran sekian panjangnya. Masuk ke sana semua kalau dipenuhkan sekitar 5.000 lah kapasitasnya. Itu baru segitu besarnya cuma 5.000. Ya. Ini langit. Ya. Dengan segala tingkatnya itu, setiap pijakan kaki ada satu malaikat sujud. Begitulah jumlah malaikat kira-kira. Ya, ini jumlah malaikat. Jadi sangat banyak ya, jumlah mereka sehingga ya sumber daya SDM juga sumber daya malaikatnya ya untuk ditugaskan oleh Allah untuk mengatur semuanya ini ya betul-betul tidak ada kekurangan sama sekali untuk mengatur apapun yang Allah perintahkan untuk kesempurnaan. Maka tidak ada yang celah di muka bumi atau di langit sana yang tidak terurus ya, yang nggak terurus karena semua ya Allah atur sendiri dengan perintah terhadap dengan malaikat yang diperintahkan juga. Kira cukup ya hari ini kajian kita. Masih ada sekitar 10 menit lah ya untuk kita syuruk hari ini. Silakan kalau ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan tanda-tanda kiamat yang disabdakan Rasulullah. Kira-kira yang terjadi di zaman ini apa ya Ustaz? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang paling pertama kan sudah jelas ya. Yang paling pertama diutusnya Rasul Nabi Muhammad itu tanda kiamat kecil pertama. Sudah berapa tahun tuh? Sudah sekitar 1444 tambah 13.
Karena 13 tahun, karena dihitungnya hijrah itu kan setelah 13 tahun Rasulullah hijrah kan. 1457. Ya, 1457. Jadi umur atau tanda dimulai kiamat itu sudah 1500 tahun yang lalu. Ya, sekitar 1500 tahun yang lalu. Itu diantaranya. Kedua, zaman Rasul pagar yang dibangun oleh Zulkarnain itu, ya, yang dibangun oleh Zulkarnain, yang dibaliknya itu ada Ya'juj dan Ma'juj, itu sudah berlobang, ya, di zaman Rasul itu sudah berlobang. Dan nanti Ya'juj dan Ma'juj keluar itu tanda kiamat, ya. Ya, itu besar sudah. Yang Ya'juj itu hampir masuknya kiamat besar nantinya, menjelang Ya'juj Ma'juj itu. Dan itu sudah berlobang kata Rasul pada zaman beliau itu. Nah, kira-kira kan disebutkan oleh Zulkarnain ini kuat, tapi saatnya nanti akan runtuh. Ya, saatnya akan runtuh. Nah, dari situlah nanti Ya'juj dan Ma'juj akan keluar, ya, akan keluar. Keluarnya kemana? Ya. Keluarnya ke arah Nah, itu yang rahasia aja luar biasa itu. Ya. Tapi memang ciri-cirinya itu, ya, ciri-cirinya kayaknya Asia lah. Asia, ciri-cirinya Asia. Ya, makhluk-makhluknya cirinya Asia. Iya. Jadi itu, dan yang lain-lain terus berlangsung, ya, terus berlangsung. Yang tadi itu jelas sudah nggak ada. Jadi yang kedua, Ya'juj Ma'juj itu sudah ada sekarang, hanya tinggal keluarnya saja. Dan masih banyak ya tanda-tanda yang sedang berjalan, ya. Umpamanya yang namanya wadi itu, sungai-sungai di Arab itu asalnya ada air gitu, tapi seringnya nggak ada air, ya. Sungai yang tak ada air. Kemarin, ya Allah, kan di kampus kita itu di depannya ada Wadil Akik namanya, yang biasa Nabi sebut, ya, Wadil Akik. Setelah dari kampus kita ini lembah Wadil Akik, nah setelah itu Masjid Qiblatain, nah, dekat-dekat situ. Kemarin penuh tuh wadi itu, padahal waktu kita nggak pernah ada itu, ya, nggak pernah ada. Lanjut, ya. Saudi itu kayak nggak direkayasa, tapi kecenderungannya ya kayak gitulah. Bisa setahun berapa ya, 2000 awal ada orang departemen pertanian waktu itu diundang ke Saudi. Ketika diundang ke Saudi, saya bingung, katanya, ini Saudi atau bukan? Itu ada kawasan yang disulap jadi daerah pertanian subur hijau, gitu ya, subur hijau. Itu 2000 awal itu. Nggak tahu sekarang. Jadi kalau makin nanti Saudi itu akan jazirah akan menjadi hijau. Tunggu. Tanda-tanda juga, tanda kiamat juga. Itu tanda-tanda kiamat juga. Oh iya, itu udah mau jelang-jelang lah tuh, sampai 1:50. Ya, 1:50. Nah, kata Pak Asep lama, belum tentu lama. Ya, karena sangat mungkin bukan karena akibat kelahiran yang timpang, bukan. Sangat mungkin terjadi saya prediksinya bukan akibat kelahiran, tapi akibat perang akhir zaman. Ya, kan yang banyak mati perang itu kan laki-laki kan. Ya, perang.
kemungkinan besar itu yang akan menyebabkan hal itu. Jadi banyak ya tanda-tanda yang sudah ya, para ulama itu membagi ciri kiamat itu dari 3, yang sudah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi. Yang akan terjadi ya kayak Ya'juj Ma'juj keluar, kayak Isa diutus lagi, sampai yang terakhir ya kalau sudah matahari terbit dari barat ya sudah, habis itu udah nggak ada lagi tobat sudah. Udah itu terjadi sudah nggak ada lagi tobat kata Rasulullah. Berarti serentak. Ya. Iya serentak ya. Iya. Atau di Indonesia dulu misalnya Jawanya Oh, serentak itu. Itu serentak itu serentak akan terjadi. Tidak ada lagi settingannya langsung. Kayaknya tombol aja langsung itu. Ya tombolnya pakai sangkakala. Tombol pakai sangkakala. siapa kita dari kematian atau kesehatan kita dari kiamat itu yang diperintahkan dari Rasulullah dia Iya. siapa kalau mati dijelaskan Iya. Di antara yang kita minta selalu kepada Allah itu kan di surah Al-Fatihah tuh ya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami istiqomah, ya tunjukkan istiqomahkan kami di jalan yang lurus. Istiqomahkan kami, tetapkan kami. Tunjukkan kami, tetapkan kami. Kenapa? Kalau kita beriman dengan malaikat, dari situ tuh orang yang istiqomah inilah yang insya Allah diamankan sama malaikat pada saat jelang sakaratul maut itu. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami Allah, kemudian mereka istiqomah dengan Allah, itu menjelang maut tuh malaikat tuh turun mengamankan kita. Kenapa? Setan kepentingan juga untuk membisikkan sesuatu sehingga kita nggak bisa mengucapkan la ilaha illallah, nggak ingat Allah pada saat jelang mati. Ya, nah malaikat ngamankan di situ supaya kita tidak diganggu sama malaikat, sama setan. Ya, nah itu caranya gimana? Diamankan dengan cara istiqomah. Ini istiqomahnya ini berat. Ya. Jadi tapi itulah yang harus kita upayakan, terus istiqomah di Allah Subhanahu wa taala agar nanti turun malaikat bilang gini, alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut menghadapi masa depan akhirat, jangan sedih tinggalkan dunia. Ya. Wa absyiru bil jannah. Kasih kabar gembira ada surga kamu. Nah, itu yang bikin tenangnya orang mau meninggal itu. Karena dapat bisikan itu. Dapat bisikan itu. Jadi yang paling utama kita minta kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, minta supaya Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Baik ya, kita cukupkan hari ini sudah jam 6:10. Kajian kita insyaallah kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Alam apa pekan depan masih ada atau pekan depan masih belum ya, belum puasa ya. Saya kalau masih ada mungkin ya, mudah-mudahan masih bisa, atau kita lihat lagi lah bicara kondisinya. Baik, kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.